Shalom, salam sejahtera. Departemen Bakti Wanita Advent Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan Renungan Harian Wanita Kristen 2023 disusun oleh Ibu Ria Sinuraya. Sabtu, 1 April dengan judul Surga Peduli. Firman Tuhan di dalam Wahyu 10 ayat 7, tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah diberitahukan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Teringat kejadian yang sudah lama berlalu ketika saya bekerja sebagai guru di sebuah sekolah. Setelah menyelesaikan pendidikan tingginya, suami saya ditempatkan di luar Jakarta untuk berdinas di sana. Dan kami yang sudah memiliki satu orang putra yang masih bayi, mulai mempersiapkan diri untuk tempat tugas suami yang baru. Namun, ketika saya mengajukan surat pengunduran diri kepada kepala sekolah, beliau mengeluarkan kata-kata yang merendahkan martabat saya dan suami. Mungkin oleh karena kecewa, sebab saya termasuk guru yang diandalkan di sekolah tersebut yang berencana untuk mengundurkan diri oleh karena mengikuti suami. Sakit sekali rasanya. Namun saya mengingat ajaran Kristus, yakni tetap rendah hati dan tidak membalas. Dengan menahan tangis, saya keluar ruangan beliau dan mengadu kepada ayah saya yang saat itu merupakan salah satu pengurus yayasan dari institusi pendidikan tersebut. Saya takut melapor kepada suami sebab resikonya terlalu besar. Akhirnya dengan doa dan pertolongan ayah saya, Tuhan membela saya. Kepala sekolah tersebut membuat surat permohonan maaf dan memberi uang pesangon lebih besar dari yang kami harapkan. Sungguh, ketika kita berada di titik terendah dalam hidup dan sabar menunggu cara Tuhan, maka Ia yang Maha Adil itu akan bertindak. Penglihatan Yohanes mengenai 7 sangkakala menunjukkan bahwa di sepanjang sejarah Allah telah membela umatnya yang tertindas. Maksud dari sangkakala adalah untuk memberi kepastian kepada umat Allah bahwa surga sangat peduli pada penderitaan mereka. Wahyu 8 ayat 3-5 menyediakan informasi penting yang berhubungan dengan sangkakala di dalam buku Wahyu, yakni bahwa 7 sangkakala adalah penghakiman Allah kepada orang-orang yang memberontak sekaligus untuk menjawab doa-doa dari umatnya yang teraniaya. Lalu sangkakala itu terus mengikuti sejarah dunia dari mulai kematian Yesus sampai pada kedatangannya yang kedua kali. Wahyu 11 ayat 15-18. Ada api yang dicampakkan ke bumi oleh malaikat. Wahyu 8 ayat 5. Sumber api berasal dari mezbah di surga, di mana doa-doa orang kudus disampaikan. Ini bukti bahwa penghakiman ketujuh sangkakala dijatuhkan pada penduduk bumi sebagai jawaban doa-doa umat Allah. Umat Allah tidak dilupakan dan Allah pasti akan bertindak membela umatnya pada waktunya. Allah di surga benar-benar peduli. Beruntunglah orang-orang yang telah dibela Allah di kehidupan sekarang sama seperti kesaksian hari ini. Namun bila belum merasakannya sekarang, bersabarlah karena waktunya pasti akan datang di mana Allah akan menegakkan keadilan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tiupan sangkakala dalam kitab Wahyu menyatakan intervensi Allah dalam sejarah sebagai respon atas doa-doa umatnya. Sementara materai Allah hanya berfokus kepada umatnya, sangkakala menyampaikan penghakiman atas seluruh penduduk dunia. Wahyu 8 ayat 13. Pada saat yang sama, sangkakala itu menjadi amaran bagi manusia agar bertobat sebelum terlambat.
Sebab itu, sahabat, selidikilah hidupmu. Bila masih ada iri hati, dendam, kebencian, ketidaktaatan terhadap hukum Allah, bertobatlah sekarang juga. Jangan menunda. Anda pasti disanggupkan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua sepanjang hari ini.